Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mari, selamat datang di podcast Hasupa. Perkenalkan, aku Dea Nur Azmi dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 22. Hari ini kita bakal ngobrol soal topik yang pasti sering kalian dengar nih, yaitu mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Kira-kira mana yang lebih cocok atau sebenarnya nggak ada yang paling ideal? Nah, daripada kita nebak-nebak, hari ini kita langsung aja ngobrol sama dua narasumber yang punya pengalaman berbeda. Yuk kita kenalan. Oke nih, bisa nih Kak Erin. Boleh kenalan nggak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erina Aisyah Karahoran. Biasanya kalau misalnya di perkuliahan tuh dipanggil Ere. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2024. Oke, sekarang lagi semester berapa Kak? Sekarang lagi ada di semester 5, Kak. Selain kuliah nih Kak, sekarang lagi sibuk apa aja Kak? Kalau misalkan ditanya aktivitas selain kuliah apa aja, tentunya aku menjalankan hari aku tuh dengan bekerja, Kak. Bekerja juga. Ya, itu. Oke, sekarang Oke, baik. Saya Rama dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang saya menjabat sebagai Wakil Dema UIN Palangkaraya, Angkatan 22. Oke. Kesibukan sekarang apa aja Kak selain kuliah? Untuk sekarang, karena sekarang kan lagi masa-masa PBHK, Iya. jadi ini sudah hamin seminggu lah untuk PBHK. Jadi banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan untuk PBHK. Iya, jadi panitia ya. Ya, jadi panitia. Oke. Aku penasaran nih Kak, untuk Kak Erin nih, kenapa sih akhirnya memilih jadi mahasiswa yang lebih fokus kuliah sama kerja dibanding ikut organisasi nih Kak? Sebenarnya aku tuh sudah nge-planning gimana aku kuliah dari awal semester 1 sampai dengan semester 8 itu tuh jauh sebelum aku kuliah. Jadi pas aku sekolah, aku tuh udah tahu dulu nih pilihan aku kira-kira nanti tuh bakal gimana. Tentunya aku juga udah brainstorming dong, kayak dunia perkuliahan itu gimana sih gitu, aktivitasnya itu apa aja sih gitu kan. Kebanyakan tuh rekomendasi itu adalah menjadi mahasiswa kura-kura. Iya. Tapi aku tetap memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu itu dikarenakan emang aku sendiri personally ngerasa kalau misalkan aku di dunia aku ini, aku itu menjadi lebih banyak pengalamannya Kak. Relasi aku itu lebih terjalin kalau misalkan aku itu ada di dunia ini. Kan kalau misalkan kupu-kupu itu kan bukan tentang gimana kita ini cuma kuliah pulang aja, tapi sebenarnya itu tuh tentang habis pulang itu ngapain. Itu aja yang aku tanamkan di otak aku, itu aja. Kalau misalkan kita itu sehabis pulang itu ngapain, kalau misalkan kita tidur aja kan otomatis itu bakal menjadi hal yang sia-sia kan. Jadi waktu yang bakal kita tanam itu juga nggak bisa nggak bisa kita manage buat kedepannya gitu kan. Iya, Jadi itu akan sia-sia gitu. Nah, kalau misalkan ditanya enjoy nggak sih sama pilihan yang sekarang gitu, aku enjoy banget gitu karena aku bisa membagi waktu aku ini dengan bekerja. Aku bisa ikut volunteer, aku bisa ikut organisasi di luar sana, jadi nggak cuma berpatokan pada perkuliahan aja. Oh, jadi ngejalanin organisasi Dari dunia luar kampus ya Kak? Iya betul. Kenapa sih nggak tertarik nih ikut organisasi yang ada di dalam kampus gitu? Sebenarnya simple aja, karena aku tuh perlu relasi. Aku itu nggak mau relasi aku, kalau misalkan relasi itu cuman berbataskan pada kampus aja. Aku tuh pengen relasi aku itu dikenal sama orang di luar kampus. Kayak misal di cafe shop lokal, kita kan kalau misalkan kita ini sebagai remaja yang anggapannya sering hangout lah ya. Kalau misalkan kita ini sering hangout, otomatis kan misal barista atau siapa saja yang ada di cafe shop itu yang sering ke sana pasti bakal ngehkan sama kita. Otomatis relasi bakal terjalin dari situ, pertemanan terjalin dari situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan kita bekerja, kita bisa menjalin lagi relasi di tempat kerja, di lingkungan yang baru lagi, gitu Kak. Jadi kayak anggapannya kalau misalkan bisa dikuasain semua, kenapa harus itu aja? Apa namanya? Oke. Untuk Kak Rama nih Kak,
awalnya gimana sih bisa sampai aktif di organisasi kampus nih? Bahkan sekarang jadi Presma ya? Wakil Presiden. Iya. Jadi kalau untuk planning awal untuk kuliah itu sebelum-sebelumnya organisasi ini tidak terencanakan. Iya. Jadi itu karena di manajemen pendidikan Islam kemarin itu diwajibkan untuk HMPS. Oh iya. Jadi di HMPS itu apa namanya lah awalnya cuman biasa aja gitu, nah nggak terlalu serius di organisasi. Iya. Ternyata pas di kepanitiaannya itu beda lagi ternyata dengan organisasi. Jadi di organisasi itu lebih apa namanya lah lebih seru di kepanitiaannya ternyata. Iya. Karena di kepanitiaan itu semuanya apa namanya lah semuanya bekerja gitu. Nah karena kalau di organisasi itu ada orang-orang tertentu yang tidak bekerja. Nah jadi di HMPS itu anggapannya mulai tumbuh lah semangat organisasi. Lalu di tahun berikutnya itu menjadi sekretaris di HMPS-nya. Iya. Lalu menjadi ini juga pernah menjadi ketua PBAK fakultas di tahun 2024. Iya. Nah, dikarenakan pengalaman-pengalaman itu, lalulah muncul untuk keinginan untuk menjadi wakil presiden waktu Iya. itu, dan itu kemarin di tahun 2025 sampai sekarang gitu. Nah, jadi untuk organisasi itu bukan semata apa namanya lah menghalangi kuliah gitu nah, karena aku pun sekarang alhamdulillah gitu nah untuk IPK pun tergolong bagus gitu Iya, nah, 3,8 anggapannya. Jadi untuk mindset bahasanya itu semisalkan organisasi itu menghalangi kuliah itu tidak sepenuhnya benar gitu nah, karena tergantung masing-masing pribadinya gitu nah menganggap organisasi itu apa. Dan juga saya mulai melihat untuk di UIN itu peningkatan mahasiswa untuk organisasi di kampus itu turun, dikarenakan kami pernah mengalami juga waktu saya menjabati wakil presiden itu untuk menarik anggota untuk menjadi anggota DEMA itu sangat sedikit gitu orang-orangnya. Bahkan sampai kami paksa gitu nah untuk organisasi. Makanya di PBAK 2026 saya dan kawan-kawan itu ingin membuat mahasiswa baru itu apa namanya lah Tertarik ikut gitu nah, mengkader lah bahasanya gitu nah, mengkader mahasiswa baru untuk tertarik untuk organisasi. Karena kalau semisalkan kuliah pulang kan mahasiswa itu esensinya itu berpikir kritis kalau. Jadi kalau semisalkan itu dihilangkan, jadi tuh ya semacam anggapannya tidak ada lagi esensi mahasiswa gitu nah. Jadi makanya di tahun 2026 ini yang mudah-mudahan lah bahasanya rencana kami itu berjalan lancar gitu nah untuk pengkaderan organisasi-organisasi di kampus. Jadi itu solusinya ya. Sempat minder nggak sih Kak pertama ikut organisasi? Kalau dari aku waktu SMA sampai pokoknya dari MTS lah bahasanya, dari MTS sampai SMA itu sama sekali tidak pernah ikut organisasi. Makanya waktu di HMPS itu tidak terlalu serius gitu nah, ya waktu pertama kali menjabat lah bahasanya. Itu tidak terlalu serius. Dan juga kalau semisalkan tiap rapat itu hanya orang-orang tertentu yang berbicara gitu nah. Jadi itulah yang membuat organisasi itu anggapannya kalau misalkan orang introvert itu makin tidak tertarik lah untuk organisasi. Nah makanya budaya organisasi itu harusnya diubah gitu nah. Jadi setiap pendapat ataupun apalah pikiran gitu nah itu harusnya disuarakan disuarakan gitu nah, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang mau menyuarakan gitu. Ya benar sih. Menurut kakak berdua nih sih Kak, ada nggak sih yang paling ideal antara mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura itu? Kalau dari aku dua-duanya itu apa namanya lah tidak ada yang ideal sih menurutku. Karena keputusan orang untuk kuliah itu pasti dari awal pasti ada tujuannya gitu nah. Jadi kalau semisalkan organisasi itu, jadi kalau semisalkan bahasanya kalau dari aku lah, orang tertarik ke organisasi itu harus menunjukkan bahwa organisasi tersebut layak untuk diikuti gitu nah. Jadi branding organisasi tersebut harus bagus juga gitu nah. Jadi
kalau semisalkan branding organisasinya itu ya biasa aja, mungkin tidak ada ketertarikan gitu nah untuk mahasiswa baru untuk masuk organisasi. Jadi kalau semisalkan idealnya kupu-kupu atau kura-kura, ya kalau semisalkan organisasi dalam kampus itu baik, lebih idealnya ya kura-kura gitu nah, kuliah rapat menurutku. Jadi tapi untuk di UIN Palangkaraya saat ini ya masih menurun lah untuk organisasi gitu nah. Jadi makanya yang banyak yang memilih kupu-kupu, kuliah pulang. Iya. Bu. Kalau untuk Kak Erin nih gimana sih Kak menurut Kakak? Kalau misalkan menurut aku pribadi, pertama aku setuju sama Kak Rama karena memang dari segi apa ya, ini kan kita berbicara tentang perkuliahan. Iya. Kalau misalkan di dunia perkuliahan yang paling ideal itu jelas mahasiswa kura-kura. Iya. Ini menurut aku personal. Aku tuh mengakui kalau misalkan memang mahasiswa kura-kura itu tuh lebih ideal kalau misalkan dipandang di perkuliahan. Karena yang pertama jelas mereka itu mempunyai relasi yang jauh lebih besar daripada mahasiswa kupu-kupu. Mereka mempunyai relasi dan juga mereka kan sering berkomunikasi dengan dosen. Mereka anggapannya udah beberapa langkah lah di atas kami untuk meraih, mencapai, dan juga udah apa ya, kenal duluan gitu. Iya. Karena based on true story aja gini ceritanya, kalau pas aku di semester 1 atau 2 gitu, aku tuh pernah nanya ke teman aku gitu, siapa ya nama WD2 misalnya. Terus teman aku yang kura-kura, dia tuh jawab, nama bapaknya tuh ini loh. Misal bapaknya Bapak Alik. Masa kamu nggak tahu sih? Nah gitu, itu kan kita sebagai mahasiswa kupu-kupu merasa ketinggalan banget. Iya. Nah itu kalau misalkan berbicara di perspektif perkuliahan. Tapi kalau misalkan kita ini berbicara di luar perspektif perkuliahan, jelas aku megangnya mahasiswa kupu-kupu. Bukan berarti mahasiswa kura-kura itu nggak punya relasi di luar sana, nggak. Aku nggak berkata demikian. Tapi aku tuh ngerasa kalau misalkan mahasiswa kupu-kupu ini kan waktu mereka ini lebih ideal, lebih banyak gitu ya. Jadi waktu yang banyak ini selain dipakai buat menjalankan perkuliahan aktif, itu tuh bisa kita manage buat menjalin relasi di luaran sana. Misal seperti yang aku bilang tadi untuk bekerja misalnya. Jadi kan otomatis yang di luaran itu relasinya lebih banyak dan lebih dominan itu di mahasiswa kupu-kupu. Gitu. Nah kalau misalkan berbicara tentang pengalaman, memang menurut aku ya buat awal-awal masuk kerja itu kan kita juga harus mempunyai apa ya namanya itu, harus mempunyai sifat buat bekerja dengan solid kepada tim. Iya. Nah mahasiswa kura-kura itu tuh udah jelas mempunyai itu karena mereka ini kan sedari awal memang sudah dikoordinatkan untuk bekerja dengan kelompok itu gimana, bekerja dengan tim gimana, individu itu gimana. Sedangkan yang kupu-kupu itu tuh jarang mempunyai hal itu. Jadi tuh PR lagi nih buat mahasiswa kupu-kupu, gimana nih caranya biar kita ini masuk ke lingkungan baru, kita itu bisa diterima. Kalau misalkan kita ini pengen bekerja dengan solid as a team, gitu, itu kan jadi PR lagi. Tapi kalau misalkan kita ini udah win di satu itu otomatis bakal menjadi sisi dominannya dari mahasiswa kupu-kupu lagi. Itu menurut aku personal. Dan yang jelas pengalaman kerjanya juga nyata, relasinya juga nyata dan sudah terjalin di luar sana. Berarti itu semuanya balik lagi ke tujuan kita masing-masing ya. Iya betul. Oke. Kak Erina nih, apa sih Kak enaknya jadi mahasiswa kupu-kupu? Selain punya relasi dari luar, itu gimana sih? Yang pertama, aku jelas istirahat untuk diri aku sendiri terpenuhi. Iya. Sebagai manusia, kita ini kan juga perlu istirahat ya. Itu tuh sebenarnya hal yang paling basic lah buat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri. Gitu. Self reward lah anggapannya. Itu bisa hangout, kita bisa nikmatin waktu kita. Kalau misalkan aku memprioritaskan hidup aku itu ada di 3 pilihan, Kak. Yang pertama, itu jelas aku kuliah. Aku mau sakit, mau gimana pun, aku keadaannya sibuk apapun, kuliah itu nomor 1, itu menurut aku. That's why aku nggak memilih, maaf untuk nggak memilih di organisasi, karena itu tuh jadi penilaian aku juga di saat di semester 1 atau semester 2, yang mana mahasiswa kura-kura ini dia tuh rapat, sedangkan kami itu sedang aktif perkuliahan. Itu tuh menjadi penilaian lagi untuk dosen, dan aku tuh nggak mau itu tuh mengganggu perkuliahan aku.
Yang kedua, prioritas hidup aku itu adalah bekerja. Selain kuliah dan bekerja ini, prioritas aku yang nomor 3 itu adalah belajar. Misalkan aku ini menjalankan prioritas aku yang pertama, yang kuliah, aku sudah menjalankan prioritas aku yang ketiga, itu belajar. Kalau misalkan aku ini sudah menjalankan prioritas aku yang kedua, yang bekerja tadi, aku juga sudah belajar. Aku sudah belajar tentang nutrition level dari suatu produk itu bagaimana, cara kita ini berkomunikasi kepada customer itu bagaimana gitu. Karena kan bukan berarti mahasiswa kupu-kupu itu tuh mereka bad banget dalam hal komunikasi. Iya, benar. Gitu. Justru mereka itu anggapannya masih bisa kok gitu loh, buat belajar bagaimana di depan sana itu berbicara dengan orang yang benar-benar anggapannya apa ya, ngerakyat banget gitu. Iya. Benar-benar terjun banget. Itu aja sih Kak. Oke. Untuk Kak Rama nih sih Kak, enaknya jadi mahasiswa kupu-kupu gimana? Maksudnya kura-kura, ya. Maaf. Yang pasti benar kata Kak Erin tadi, yang terkait relasi Iya. dosen. Nah, jadi kalau misalkan jadi mahasiswa kura-kura itu lebih lebih dikenal dosen gitu. Nah, Iya. jadi untuk terkait misalkan kita butuh apa-apa, apalagi kan butuh info-info terkait prodi gitu, nah itu lebih tahu gitu, nah lebih tahu bisa menginfokan ke mahasiswa yang lain. Nah terus untuk enaknya lagi yang kedua, kira-kira apa ya, lebih, kan aku dulu nggak terlalu suka organisasi kalau jadi pas waktu udah terjun ke organisasi ini, untuk waktu pasti lebih disita banyak gitu. Iya, benar. Karena bahkan kami malam tadi pun 2 hari ini terakhir dari pagi sampai jam 10 malam gitu. Dan untuk istirahat pun sedikit gitu. Jadi ya itu minusnya sih, lebih ke nggak ada enaknya gitu. Nah tapi kalau semisalkan itu menjalaninya ya semacam enjoy aja, ya aku biasa aja sih. Soalnya aku nggak terlalu nggak terlalu butuh istirahat yang banyak gitu. Nah karena orang-orang kan beda-beda orang-orang loh, jadi untuk mahasiswa kura-kura itu ya lebih ke relasi sih, dan juga yang pasti di pengalaman dunia kerja pasti lebih tahu lah, karena bekerja di kepanitiaan itu lebih mencontohkan bekerja sama dengan tim gitu. Nah karena harus saling backup gitu, kerjaan-kerjaan walaupun bukan di kerjaannya, tapi kalau misalkan dia harus bisa backup gitu. Nah itulah bahasanya di kepanitiaan itu yang serunya di situ, karena tidak harus sesuai job desk gitu. Nah kalau misalkan dia bisa, ya udah dia aja gitu, daripada harus menunggu yang lain gitu. Iya, benar. Itu sih enaknya dari kura-kura. Nah tadi kan kakak bilangnya hampir nggak ada, kurang lah ya waktu tidurnya. Iya. Pernah nggak sih Kak kepikiran mau nyerah atau gimana, atau berhenti organisasi kayak gitu? Kalau kepikiran ke situ pernah lah, tapi aku seminggu kemarin yang sebelum PBHK ini, kami ada kendala di PBHK. Nah itu hampir terpikir aku tidak mengurus PBHK, tapi melihat panitia-panitia yang banyak itu anggapannya menunggu lah bahasanya. Terus aku terpikir kayak, masa aku segini aja gitu. Nah karena kan sudah anggapannya aku sudah beberapa banyak pengalaman gitu. Nah jadi sudah jauh juga kan. Jauh juga sudah anggapannya sisa berapa hari lah PBHK gitu. Nah masa aku nyerah gitu, nah kasihan yang lain. Jadi ya aku cara mengatasinya ya aku paksa hadir gitu. Nah anggapannya walaupun aku nggak mau hadir di situ, tapi aku paksa. Nah ternyata mau nggak mau ya kan, mau nggak mau gitu. Ternyata pas sudah aku hadir, balik lagi semangatku gitu. Nah anggapannya ya mau, pokoknya aku mengawal PBHK ini sampai selesai gitu. Iya, itulah. Ya orang-orang yang lain kan juga berharap ke kamu kan juga kan. Betul. Iya. Antara kalian berdua nih Kak, pernah nggak sih iri sama satu sama lain? Entah mahasiswa kura-kura tadi iri sama mahasiswa kupu-kupu gitu, juga sebaliknya. Pernah nggak sih iri kayak gitu? Kalau misalkan aku pribadi, aku nggak pernah iri sama sekali. Aku nggak pernah iri sama sekali. Justru kalau misalkan aku itu melihat teman aku yang mahasiswa kupu-kupu nih, dia kan udah punya relasi sama dosen, udah kenal juga sama dosen. Itu tuh jadi apa ya, tanggapannya dia itu kan teman aku. Jadi itu
privilege aku juga dong untuk mempunyai teman ataupun juga bestie sebagai mahasiswa pura-pura. Jadi aku tuh bisa dapat tahu info dari teman aku yang pura-pura ini dan lain-lain. Dan aku nggak pernah iri sama sekali. Bahkan justru itu tuh malah menjadi apa ya? Jadi batu perbandingan aku. Kalau misalkan mereka itu kan keunggulannya ada di relasi kan. Nah, itu tuh menjadi PR aku buat bagaimana nih supaya aku ini bisa dikenal oleh dosen, bisa dikenal dan juga kayak orang-orang tuh tahu kalau misalkan aku tuh sebenarnya itu tuh punya keunggulan gitu. Jadi bukan berarti kan mahasiswa kupu-kupu itu tuh nggak punya keunggulan ataupun juga kelebihan sama sekali di dunia perkuliahan kan. Nah, itu tuh selain itu terjadi PR aku, itu juga udah mulai aku praktikan bagaimana aku itu ingin menjadi mahasiswi yang vokal gitu. Aku tuh ingin menjadi mahasiswa yang bersuara, meskipun aku ini bukan mahasiswa kura-kura. Gitu. Jadi impact dari itu, beberapa dosen yang besar mungkin ya, itu juga alhamdulillahnya udah mulai ngelirik. Ternyata banyak kok gitu loh. Mahasiswa selain mahasiswa kura-kura itu tuh juga mereka itu punya basic komunikasi ataupun juga berkomunikasi dengan baik itu bagaimana. Lalu selain dari itu juga itu kan keenakan dari pada mahasiswa itu kan sebenarnya mereka ini udah duluan terjun di dunia pekerjaan. Kalau misalkan yang dibilang Kak Rama tadi kan mahasiswa kura-kura itu tuh impact-nya bagus buat pengalaman di dunia pengalaman kerja. Jadi kalau misalkan kita ini ingin bekerja, otomatis itu kan si HRD ngeliat nih, dia ini punya pengalaman di kepanitiaan nggak, dia ini punya pengalaman di dunia organisasi nggak gitu. Tapi fun fact, aku sebagai orang yang memang sudah terjun di dunia pekerjaan, yang sudah bekerja secara tim dan juga individu, ternyata aku tuh merasa itu tuh apa ya, sebenarnya penting gitu. Tapi tetap pada akhirnya kebanyakan ya di dunia pekerjaan itu kelompok itu seringkali nggak akur, seringkali mereka adu-aduan. Jadi itu kan bukan lagi anggapannya bagaimana kita ini bekerja secara kelompok, tapi bagaimana kita ini bekerja secara apa ya, secara profesional aja. Bagaimana kita ini bisa mengelola pikiran kita, mood kita, bagaimana pikiran kita ini nggak mempengaruhi pekerjaan kita. Itulah yang sebenarnya seharusnya menjadi PR kita menurut aku pribadi. Jadi keenakan daripada mahasiswa kupu-kupu, atau pernah nggak sih iri kepada mahasiswa kura-kura? Aku nggak pernah sama sekali. Justru itu menjadi bahan buat aku berkaca lagi, buat aku belajar lagi bagaimana supaya aku ini bisa unggul dengan diri aku sendiri, dengan usaha aku sendiri sebagai mahasiswa kupu-kupu, dan juga bagaimana aku ini menjadi mahasiswa yang vokal gitu. Makanya aku ini masih mahasiswi kupu-kupu, tapi aku ini kerap dimintai pertolongan oleh teman aku yang mahasiswa kura-kura. Itu kan menjadi privilege aku, yang mana ternyata aku bisa kok gitu buat dimintain tolong sama mereka gitu. Itu kan menjadi apa ya, sebenarnya itu tuh komplimen aja sih bagi aku pribadi gitu. Bagaimana aku ini kan mahasiswa kupu-kupu, tapi mereka yang mahasiswa kura-kura minta bantuan sama aku buat ini. Itu sebenarnya merupakan suatu kebanggaan banget gitu. Meskipun ini nggak resmi gitu, tapi itu tuh merupakan suatu kebanggaan banget. Jadi untuk teman-teman panitia yang lain, kalau misalkan kalian itu ingin minta tolong kepada teman-teman yang ada di luar kepanitiaan atau di luar organisasi, nggak apa-apa banget. Kami itu sebagai mahasiswa kupu-kupu suka kok gitu loh ngebantu gitu. Bukan berarti kita nggak berteman lagi gitu loh. Ya ayo kita saling berbagi gosip gitu, nggak apa-apa gitu. Iya, betul. Untuk Kak Rama nih Kak, gimana Kak? Kalau dari aku nggak ada iri sama sekali sih, karena kalau misalkan aku nggak masuk ke organisasi, aku nggak bakal pernah ini ke Aceh, terus kemarin perjalanan dinas ke Banjar juga gitu, ikut dosen. Jadi apa namanya lah, kan kami pernah ada, kan Aceh kemarin lagi ada bencana kan, bencana banjir. Nah itu kami bukan dema aja sih, seluruh organisasi di Palangkaraya itu
menggalang dana lah untuk Aceh kemarin. Iya. Nah terus itu rektor melihat langsung kami diberangkatkan ke Aceh untuk ngasih Sumbangan tadi ya? sumbangan tadi. Iya. Nah dan itu pun kalau semisalkan itu aku tidak organisasi, aku tidak bakal berangkat gitu. Nah makanya kemarin tuh ya pengalaman baru lah bahasanya. Iya. Kalau semisalkan tidak di organisasi, aku nggak bakal berangkat yang kayak gitu-gitu gitu. Nah jadi anggapannya ya itu enaknya jadi organisasi gitu. Nah bisa anggapannya ya kenal rektor gitu. Iya, Anggapannya kayak benar. lebih akrab lah bahasanya Iya. gitu. Nah kalau semisalkan aku dulu bahasanya kayak anggapannya masih semester 2 semester 3 gitu. Nah bahkan rektor pun bahasanya aku agak segan gitu. Nah untuk menchat sekarang pun tinggal telepon rektor pun alhamdulillah langsung diangkat beliau gitu. Nah Iya. karena memang ada kepentingan di situ. Jadi bahasanya ya itulah enaknya jadi mahasiswa pura-pura gitu. Nah dan Iya. itu pun tidak membuatku iri dengan mahasiswa kupu-kupu karena masing-masing ada porsi masing-masing gitu. Nah Benar. Masing-masingnya punya plus minusnya ada lah plus ya. minusnya lagi. Oke, di media sosial kan biasanya banyak nih Kak statement bermunculan bahwa katanya bahwa mahasiswa kupu-kupu itu katanya kurang relasi entah di kampus atau gimana. Terus mahasiswa kura-kura katanya IPK-nya jeblok atau apa gimana gitu ya. Gimana sih menurut Kakak? Benar nggak sih menurut Kakak? Itu nggak benar sih sebenarnya. Karena kan itu kan balik lagi bagaimana kita ini memposisikan diri kita dengan pilihan yang udah kita pilih. Nah, banyak kok gitu kan FYP yang memang bermunculan seperti itu tadi. Tapi Iya. aku adalah tim yang denial sama itu. Karena menurut aku itu tuh adalah mungkin itu bakal relate sama sebagian mahasiswa kupu-kupu yang mana dia ini beneran pure kuliah pulang aja tanpa ada apa ya terjalinnya komunikasi kepada teman. Habis itu dia ini nggak kerja, misalkan yang mana kerjanya cuma scrolling tidur aja. Iya. Itu mungkin bakal relate sama. Iya, betul. Cuman buat aku mahasiswa kupu-kupu yang mana pulangnya ini abis itu aku ngapain? Abis itu kan aku bisa kerja, aku bisa hangout, aku bisa volunteer, bisa freelancer. Iya. Itu nggak relate sama sekali. Bahkan aku menjadi tim denial ketika karena lagi dan lagi statement bahwasanya mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang nggak punya relasi, itu tuh salah besar. Karena menurut aku gini, aku ini ngerasa relasi aku ini udah cukup banyak alhamdulillah di luar sana. Di dunia perkuliahan juga aku masih aktif, meskipun aku ini mahasiswa kupu-kupu, aku masih aktif seringkali ikut kepanitiaan. Beberapa cutting pun juga kenal denganku. Dan itu udah cukup. Aku ngerasa relasi aku di kampus udah cukup. Aku nggak perlu lagi nge-reach out sampai pada rektor, nge-reach out sampai pada bapak ini, bapak itu. Aku nggak perlu lagi. Karena aku ini kan hidup dan juga belajar bersama teman-teman aku. Jadi kalau misalkan teman-teman aku ini udah udah kenal sama aku merasa itu tuh cukup. Jadi aku ingin mencari relasi yang jauh lebih lagi. Itu adalah di luar kampus. Di luar kampus, alhamdulillah juga kalau misalkan ketemu di jalan sama siapapun, setiap belokan pasti kayak, hai gitu. Itu kan adalah suatu suatu privilege gitu, yang menandakan bahwasanya mahasiswa kupu-kupu itu tuh punya relasi. Sebenarnya, jikalau mahasiswa kupu-kupu itu mau bekerja, mau dia ini berusaha gitu. Karena semua itu balik lagi bagaimana kita ini memposisikan diri kita, bagaimana kita ini membawa jawaban atas pertanyaan kita nih daripada pilihan kita sebelumnya. Kira-kira jadi mahasiswa kupu-kupu itu tuh worth it nggak buat diri sendiri? Kira-kira jadi mahasiswa kura-kura itu tuh worth it nggak buat dirinya sendiri gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita ini cuman ikut-ikutan teman aja, itu tuh aku ngerasa bakal jadi bakal jadi batu banget sih buat dia. Karena kan banyak kan Kak mahasiswa kura-kura yang dia ini ikut temannya aja nih, pilihannya ikut temannya aja, lalu ujung-ujungnya dia dinilai nggak kerja sama timnya gitu, ujung-ujungnya dia kayak digosipin dan lain-lain gitu. Aku tahu karena memang ya seperti itulah dunia perkuliahan gitu. Jadi aku memang denial sama statement di FYP gitu. Tapi aku lebih
rubah pikiran aku, mindset aku. Kalau misalkan kayak mahasiswa kupu-kupu itu tuh banyak kok gitu yang punya kelebihan, punya keunggulan, punya keenakan gitu ya, tapi banyak santai. Contohnya kan kita sebagai mahasiswa kupu-kupu, kita nih bisa nih jalin affiliate, kita ini bisa membuat, karena kita ini punya banyak waktu kan, kita ini bisa nih nge-manage waktu kita buat hal-hal yang berkaitan sama sosial media, sama apapun gitu, yang mana hal itu akan menghasilkan uang. Itulah keenakannya daripada mahasiswa kupu-kupu. Kita itu bisa berpikir secara luas, jadi nggak cuman berbatiskan pada hal itu aja. Oke. Untuk Kak Rama gimana Kak? Jadi tadi yang di FYP tadi itu kan terkait mahasiswa pura-pura yang anjlok nilai. Nah itu kalau dari aku tidak setuju sih, karena aku sendiri pun tidak anjlok di PK aku. Tapi ada beberapa oknum di organisasi itu memanfaatkan organisasinya untuk tidak ikut kuliah. Nah itu yang anggapannya yang membuat organisasi di kampus itu buruk gitu. Nah karena padahal yang setahuku di FTIK itu, kalau semisalkan itu waktunya organisasi itu biasanya di Sabtu Minggu saja, tidak di perkuliahan. Jadi Senin sampai Jumat itu tidak ada namanya organisasi gitu. Nah kayak anggapannya rapat nggak ada, terus kegiatan nggak ada. Jadi full di Sabtu Minggu, dan itu makanya waktu awal-awal itu sama sekali tidak mengganggu perkuliahan gitu. Nah karena ya tadi anggapannya organisasinya ada di Sabtu Minggu saja gitu. Nah jadi tapi ada beberapa oknum organisator lah bahasanya gitu. Jadi anggapannya oknum-oknum inilah yang membuat anggapannya ini hari Senin padahal tidak ada rapat atau apapun, padahal tapi dia tidak ikut kuliah gitu. Nah dan juga yang terkait Kak Irin tadi yang anggapannya ada tugas kelompok lah, terus dia nggak ikut karena anggapannya ada rapat lah, inilah alasannya banyak. Nah dan itu pun itulah yang membuat organisasi itu tuh dikenal buruk, jadi dipandang buruk gitu. Nah jadi anggapannya gara-gara organisasi nih nggak pernah kuliahnya kerjalan inilah. Jadi bahasanya ya mindset seperti itu tuh tergantung diri masing-masing, Bang. Jadi kalau dari aku tugas apapun atau misalkan UTS atau UAS ya aku jalani gitu. Nah karena tujuan awalku kan perkuliahan, bukan anggapannya organisasi ini kayak semacam bonus lah bahasanya gitu. Nah anggapannya supaya tidak ada maksudnya supaya waktu di Sabtu Minggu itu tidak hanya tidur di rumah atau scroll TikTok gitu. Nah jadi bahasanya ya Sabtu Minggu itu ya ini full dengan organisasi gitu. Gitu, Bang. Oke. Sebelumnya kan kami nih ada naruh pertanyaan di Instagram Puat nih Kak. Banyak nih satu pertanyaan yang sering lumayan banyak ditanya ini. Pertanyaan tuh kayak gini, boleh nggak sih jadi mahasiswa kupu-kupu di awal kuliah, terus aktif di organisasi di semester berikutnya? Itu gimana sih menurut kalian berdua? Kalau dari aku lah, untuk peraturan organisasi sekarang itu minimal semester 2 sudah bisa organisasi HMPS. Nah, jadi kalau misalkan awalnya mau kupu-kupu, itu boleh. Jadi bahasanya bahkan kalau misalkan langsung mau organisasi pun boleh gitu. Nah karena peraturannya langsung membolehkan di semester 2. Kalau dulu itu masih belum boleh, masih di semester 4. Oh baru boleh ya. Baru boleh baru boleh MPS gitu. Nah jadi kalau misalkan itu apa namanya lah, mau kupu-kupu dulu, terus organisasinya di semester selanjutnya itu boleh. Untuk Kakak Erin nih, gimana sih Kak tanggapannya? Boleh banget. Itu justru menurut aku pilihan gitu memang lebih baik sih. Kalau misalkan apa tadi semester 1 ini jadi kupu-kupu dulu, baru jadi kura-kura semester selanjutnya. Nah, karena kan gini, kalau misalkan kita ini di semester 1 itu fokus pada nilai akademik kita, nilai akademik kita misal udah mantep nih di IPS dan juga IPK-nya udah mantep. Lalu di semester berikutnya kita mau jalin relasi, itu malah justru bagus banget. Karena kita ini kan awalnya harusnya itu kan fokus pada yang prioritas dulu. Prioritas kita ini kan kuliah gitu. Nah fokus aja dulu tuh sama perkuliahan kita. Jadi di nextnya nanti baru kita fokus pada relasi kita, tanpa kita ini meralihkan
prioritas kita yang pertama tadi. Itu sih Kak. Gitu. Sebenarnya itu sempat jadi pilihan aku juga di awal-awal. Aku sempat itu jadi pilihan aku juga. Tapi entah kenapa ternyata aku ngerasa pas jadi masuk kupu-kupu, aku ngerasa oh kayaknya ideal yang ini nih. Iya. Itu sempat jadi pilihan aku juga. Jadi itu bagus. Oke. Sekarang nih Kak, berikan masing-masing kalian berikan satu pesan atau tips untuk mahasiswa baru nih yang bakal masuk di UIN Palangkaraya lah. Gimana sih Kak, apa tipsnya dan pesannya? Oh, aku udah menyiapkan ini untuk siapapun, sebenarnya nggak cuma untuk maba-maba. Iya. Aku tuh pengen bilang ke kalian semua nih, kalau misalkan kalian tuh pengen masuk dulu nih ke dunia perkuliahan, kalian tuh udah nentuin dulu nih pilihan kalian ini nanti bakal jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Dan kalian tuh harus memantapkan pilihan kalian. Kalau misalkan kalian ini akhirnya memilih pada mahasiswa kupu-kupu, itu diusahakan. Kalau misalkan jadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak cuman kuliah pulang aja, tapi habis pulang kuliah itu ngapain? Itu aja poinnya. Jadi bagaimana kita ini bisa memposisikan diri kita, kalau misalkan kita ini memilih menjadi mahasiswa kura-kura, usahakan diri kita itu, pilihan kita itu agar tidak melupakan prioritas pertama kita yaitu pada perkuliahan aktif. Kalau misalkan kita ini memilih pada perkuliahan pada mahasiswa kupu-kupu, usahakan bagaimana kita ini memanage waktu kita yang luang tadinya, yang bisa dimanfaatkan teman-teman kita yang kura-kura ini untuk rapat, untuk berkomunikasi, bagaimana nih solusi daripada suatu masalah A, B, C, dan D. Jadi kita ini harus jangan kalah juga nih sebagai mahasiswa kupu-kupu. Bagaimana kita ini bisa memanage waktu kita dengan hal-hal yang positif gitu. Bisa kita ini mengalihkannya buat bekerja, bisa kita ini mengalihkannya buat volunteer atau organisasi di luar sana gitu. Jadi pilihlah bagaimana diri kalian itu ngerasa, oh ini nih porsi aku gitu. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Karena based on true story juga dari aku, teman-teman aku yang lain juga pada ikutan organisasi, cuman aku aja yang enggak gitu. Aku kekeh pada pendidikan aku sendiri dan aku tidak menyesalinya gitu. Iya. Oke, Rama Kak. Kalau dari aku mungkin pesan untuk mahasiswa baru 2026, karena yang tadi kan awalnya kan aku bilang organisasi kan nih Lagi menurun ya. minatnya lagi turun. Nah mungkin pesan dari aku, nanti kami akan ada pengenalan organisasi di kampus, termasuk UKK dan UKM. Iya. Dan itu kalau bisa dari semua UKK UKM itu pilihlah salah satu gitu nah. Iya. Karena ada 14 UKK UKM. Jadi ya paling tidak maba itu belajar dari UKK UKM dulu, karena anggapannya kalau misalkan semester 1 itu masih bisa di UKK UKM. Nah, terus kalau misalkan itu sudah ngerasa dirinya itu cocok atau enggak di UKK UKM, maka pilihlah lanjut, misalkan itu cocok, lanjutlah di HNPS gitu nah. Jadi jangan sampai stop 2026 ini stop organisasi, jangan sampai gitu nah. Karena kalau misalkan organisasi ini stop, ya mahasiswa itu tidak ada esensinya lagi di Palangkaraya gitu nah. Karena jangan sampai Palangkaraya ini tingkat pemikiran mahasiswa itu cuma anggapannya kuliah pulang cari relasi untuk pekerjaan. Karena kita banyak anggapannya banyak hal-hal yang harus dibahas gitu nah, terkait misalkan anggapannya kan ini PLN lagi pemadaman. Nah itu bahasanya ya jangan sampai ya manut-manut aja gitu nah. Yang maksudnya itu pemikirannya harus diasah lah gitu nah. Jadi di organisasi itulah tempatnya gitu. Bukan anggapannya kalau misalkan itu niatnya itu menjadi kupu-kupu, ya udah jangan sampai itu dihasut ke teman-teman yang lain gitu nah. Kalau misalkan dia memang mau kupu-kupu, ya udah kamu sendiri aja gitu nah. Jangan sampai temennya mau jadi kura-kura, usah aja anggapannya kena ikam uyuh di sini ini karena nggak pernah, jangan sampai kayak gitu nah. Karena orang-orang misalkan dia tertarik tapi ada hasutan dari teman itu biasanya langsung nggak mau ikut gitu nah. Apalagi tapi kalau misalkan itu ajakannya untuk masuk ke organisasi, itu bagus. Karena biasanya kalau misalkan awal-awal HMPS itu
dia mau masuk HMPS karena teman biasanya. Anggapannya oh ada temanku di sini, jadi mau ikut organisasi. Itu karena itu anggapannya ya boleh lah. Tapi tergantung tujuan awalnya lagi. Anggapannya jangan sampai masuk organisasi itu karena teman aja gitu. Tapi ya lihatlah organisasi itu di dalam gimana gitu. Ya bagus anggapannya. Itu harus fokus dengan pendirian sendiri ya. Iya. Kalau disuruh ngulang nih Kak dari semester 1, tetap pilih jalannya sama atau enggak? Atau pengen ngerubah haluan nih? Aku mungkin aku bakal ikut rapat kali ya, atau bakal ikut organisasi di pada semester 2. Udah, tapi cuma cukup satu periode aja nih gitu. Aku pengen memantapkan lagi untuk relasi. Cuma kalau misalkan ditanya nyesel sama pilihan yang sekarang sampai mau ngulang nih gitu, aku nggak menyesal. I love my life now gitu. Aku benar-benar suka sama kesibukan aku yang sekarang gitu. Habis kuliah aku nggak langsung tidur, aku nggak langsung istirahat, nggak langsung lepas kurdung dan enggak, aku malah lari lagi ke aktivitasku yang lain. Jadi aku suka dan aku sangat menikmati kesibukan aku sekarang, aktivitasku sekarang sebagai mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang vokal, tetapi juga tidak dilupakan sama teman-teman yang pura-pura gitu, dan juga masih aktif untuk bekerja di luar sana gitu. Masih bersemangat untuk menjalin relasi sama orang lain, berkomunikasi sama orang lain gitu. Karena basicnya aku ini suka kenalan sama orang. Itu pasti nambah relasi aku juga. Jadi salam kenal buat Kak Rama. Iya. Wah, gimana nih Kak Rama, mau nggak? Kalau dari aku mungkin stopnya itu kalau aku mau jadi kupu-kupu malah. Tapi maksudnya organisasinya itu ada, cuman nggak terlalu tiap semester nih ada jabatan gitu karena kalau aku dari awal tiap semester kan ada jabatan loh, jadi anggapannya ya itu membuat ini apa namanya lah ya terlalu ambis gitu jadi bahasanya. Jadi anggapannya aku tuh maunya kemarin tuh niatku sebenarnya nggak jadi ini, jadi wapres ini, maunya yang netral aja mau fokus dengan skripsiku karena aku kan sekarang semester 9. Nah itulah yang membuatku lambat. Harusnya aku sama teman-temanku kemarin semester 8 di bulan April kemarin aku seharusnya sudah wisuda. Itulah yang memperlambat aku ini apa namanya lulus lah gitu. Tapi insya Allah semester 9 ini sudah lulus gitu. Karena aku sudah publish juga artikelku, jadi tinggal daftar sidang. Ya terima kasih ya, seru banget obrolan kita hari ini ya. Ternyata nggak ada jawaban untuk mutlak soal mana yang lebih ideal. Yang paling penting adalah kita tahu tujuan kita sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Terima kasih banyak untuk Kak Erin dan Kak Rama sudah menyempatkan diri untuk hadir ke podcast ini. Sama-sama. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik atau cerita sendiri atau ide tema podcast berikutnya, langsung aja terus di kolom komentar atau DM Instagram Puat. Saya Dea Nur Azmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.